Pengakuan ke-10. Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur. Dengan langkah yang mantap dan pasti, aku tinggalkan daratan rendah Yogyakarta. Menumpangi bus tua, aku melarikan diri menuju Ceruk Ketinggian. Ya, di sini aku sewa sebuah villa mungil. Aku sendiri di sini, dengan 2 potong pakaian yang terlipat berantakan dalam tas. Aku ingin menenangkan pikiran, memantapkan niat, dan memandangi dengan sebaik-baiknya hidupku yang sama sekali telah berubah dari hidupku sebelum-sebelumnya. Setidaknya 4 atau 5 tahun silam. Aku tengah berhimne tentang masa depanku. Dalam kepergian ini, yang kukuat-kuatkan dalam diri adalah bagaimana melupakan semuanya, termasuk peristiwa yang membuatku beberapa hari ini tak tenang. Soal kecil sebetulnya, soal keluarga. Walau kecil, soal ini serupa kerikil dalam sepatu. Aku sangat terganggu dan hampir memutuskan untuk berkelahi saja dengan kakakku yang brengsek itu. Ini bermula dari soal teririsnya hatiku melihat ibu yang diperlakukan seorang kakak yang tak ada bedanya dengan preman dan pemeras. Warung jualan ibu semakin sepi barang. Minyak tanah saja sudah tak menjual. Sementara kakakku yang berhati preman itu selalu datang untuk meminta dan meminta. Sudah berkali-kali ibu menyuruhku untuk memberitahu kelakuan kakakku itu karena tinggal aku yang di rumah. Aku kasihan lihat ibu yang diperlakukan tak ubahnya seperti budak oleh putranya sendiri. Aku muak sekali dengan tabiat kakakku itu. Ia jadi perampok dalam keluarga sendiri. Bayangkan, etalase untuk warung saja semuanya dia angkut, seolah-olah miliknya sendiri. Semuanya kulihat habis dan ludes. Ironisnya lagi, sewaktu aku beli minyak goreng ke warungnya, aku disuruhnya membayar. Gila apa enggak itu? Padahal aku sangat tahu bahwa modal dia buka warung sendiri itu dari warung ibu. Tak tahan dengan ketertekanan ibu, aku kirim surat elektronik ke Amerika, memberitahu Mas Rudi dan Mbak Lastri soal ketertekanan ibu dan perilaku kakakku di Wonosari. Dengan sedikit kasar, karena memang aku turut tertekan, aku menulis dan memberitahu mereka. Aku heran, kok kalian gak paham-paham toh? Hahaha, bullshit sama semua modal yang kalian kirim. Semua itu untuk menghidupi orang yang salah. Ibu tak kebagian secuil pun. Kasihan sekali bapak yang merintis dirampok anak sendiri. Kalian itu kuminta harus tegas. Aku bisa saja berkelahi dengannya, tapi aku gak bisa. Itu juga bukan nyelesain masalah, tapi bikin runyam. Lagi pula aku anak paling kecil. Ibu bisa shock gara-gara ulah preman keluarga ini. Sapi amblas, duit amblas, modal gak tahu larinya kemana. Belum lagi perlakuan dia ke ibu yang sama sekali gak nyerminin diri seorang anak kepada orang tuanya. Ibu sering merasa asing pada keluarganya dan istrinya. Ibu mengeluh tiap hari, dan aku pusing. Terserah kalian mau ikut campur atau tidak. Aku juga udah malas melihat kelakuannya.
bosan. Belum lagi dengar ibu ngeluh terus. Aku ngeri dengannya, ngeri. Rasa-rasanya aku ingin bawa ibu lari. Biar semua yang ada di rumah, si rakus tak tahu diri itu yang ambil persetan. Belum lagi kayu-kayu di kebun ibu ditebangnya. Semua kayak hak dia sendiri dan gak ada lagi orang lain. Orang-orang kampung pada kasihan sama ibu. Kok dia buka warung sendiri? Sering kalau mereka beli ke warung ibu, kalau aku sedang jaga, terus ku bilang gak ada, dan ku suruh mereka beli ke warungnya. Anehnya, orang kampung ogah. Mereka rela pulang, tak mendapatkan apa yang dibelinya. Gak tahu kenapa, mungkin kasihan dengan ibu. Kalau kalian kasihan sama ibu, tegaslah. Jangan dikasih hati terus. Dia itu bermulut manis, tapi kelakuannya bikin sakit hati terus. Perampok, korup, matre. Ku akui aku memang nakal, tapi aku gak merugikan orang lain kayak dia. Kalian tahu sudah 5 tahun ini aku jarang sekali minta duit. Kalau gak benar-benar butuh. Aku nakal, tapi tidak mata duitan, tidak korup, tidak kriminal. Itu prinsipku. Maaf, itu semua curahan hatiku. Ku yakin kalian bisa bijak menyikapinya. Jangan marah karena mungkin terlalu kasar. Karena itulah caraku mengungkapkan kekesalan. Tolong, ambillah keputusan. Ku harap kalian jangan terlalu percaya sama dia. Aku sudah sangat paham dia. Dia itu ingin menguasai segalanya dalam keluarga. Namun sekali lagi, kalian harus bijak menanggapi emailku ini. Aku tak punya niat apa-apa atas warung. Aku cuma ingat Bapak. Aku ingin menghargai perjuangannya dengan tetap berlangsungnya warung. Namun, tidak ke dia yang justru merampok semua yang dirintis Bapak. Aku kangen Bapak. Ku yakin dia bahagia. Aku sering ngerasa dia terus bersamaku. Dia terus tersenyum padaku. Beliau sayang sekali sama aku dan pasti belain aku. Siapapun yang marahin aku ingat semua itu. Dia akan abadi di jiwaku. Please selesaikanlah masalah keluarga kita ini secepatnya. Adapun konflikku sama Tuhan, hanya aku dan Tuhan saja yang bisa menyelesaikan. Tak satu pun manusia di dunia ini yang sanggup untuk menyelesaikannya. Kecuali Tuhan turun sendiri menghadapi aku. Ibu selalu tak kuat melihat perilakuku yang melawan aturan. Ngisap rokok, gak sholat, begadang malam, dan sebagainya. Aku juga kadang tak sanggup menghadapi diriku sendiri. Kenapa harus begini? Permintaanku kepada kalian, uruslah visa dan paspor untuk ibu. Bawalah ia ke Amerika segera. Uang yang kalian janjikan $2.000 untuk ongkos kuliahku itu, kasih ibu saja. Ibu sudah tua dan usianya kian lanjut. Rambutnya udah putih semua. Kalian kira ibu akan hidup selamanya? Lalu, kapan kalian akan punya waktu bikin ibu bahagia dan tersenyum melihat cucu-cucunya di Amerika? Aku takut ibu akan jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Jangan mikirin diri sendiri, mikirin rumah baru, mobil baru, dan lain-lain. Sekali ini saja permintaanku tolong dikabulin. Ya, karena saat ini
Aku belum bisa buat ibu bahagia. Jangan terlalu pikirkan aku. Aku masih muda dan saat ini terus bertarung dengan pikiran yang kuemban. Aku memang tak mau lagi kesurupan. Sudah kuikrarkan itu. Kuakui, aku memang rentan untuk frustrasi dan gila. Bahkan dipicu oleh sedikit saja masalah. Untunglah aku tak jadi berkelahi dengan kakakku. Untunglah ku tinggalkan segera Wonosari. Untunglah cepat-cepat ku tinggalkan ibu, kakakku dan seluruh masalah yang bergesekan dalam keluarga. Aku ke Yogyakarta. Namun tidak untuk berdiam dalam kos, tapi menuju ke suatu tempat yang pikiranku saja dibawanya terbang sejenak. Dan aku sudah di sini sekarang. Ya, dan di ketinggian ini aku harus belajar melupa Kiran, melupa atas rasa kasihan berlebih kepada ibu, kejengkelan kepada kakak di rumah yang tak tahu diri, dan ketertekanan atas ketakpedulian kedua kakak yang hidup enak-enakan di rantau jauh. Melupa Kiran sejenak, sebab melupa akan sedikit menyelamatkan pikiranmu dari kebangkrutan. Ya, aku tak mau mengalami proses menuju mati untuk kedua kalinya. Aku juga tak mau gila sebagaimana dikutukkan oleh guru sejarah Riana. Karena itu, aku harus melupa dan bergabung secara total dengan suasana di bukit ini. Aku harus rasai malam yang sejatinya tak terlalu bahagia ini, bersama hilangnya jutaan kerlip mutiara bintang di langit yang merupakan satu-satunya hiburanku. Kini aku tinggal sendiri dalam ceruk pemikiranku, tanpa ingatan kerikil keluarga dan satupun lelaki di sampingku sebagaimana biasanya. Aku tidak boleh terus-terusan berada di samping mereka. Juga, aku akan berjuang menjauhkan diri sedikit demi sedikit dari keluarga dekatku dan juga seluruh masyarakat yang pernah mengenalku sebagai juru dakwah perempuan yang militan. Aku ingin melupakan dan memutus semua ingatan sejarah itu. Aku rasai bagaimana tersiksanya aku dengan kenang-kenangan itu. Capek. Kini aku melemparkan diriku di sebuah ceruk yang sunyi, yang tinggi, dan membiarkan pikiranku melayang, sementara jalang mataku terus menatap lelangitan yang pekat. Dan tentang duniaku yang baru, dunia pelacuran, aku sudah berkali-kali pamit baik-baik dengan Tuhan, tapi jawaban tak juga bersahut. Suara Tuhan seakan lenyap dalam cakrawala kesadaranku. Malah yang kudapatkan, aku seperti bayi yang berada di rimba belantara bumi, yang tersesat di jurang-jurang kelam tak berdasar. Seperti bayi, hati seperti tidak mendapat keagungan apapun. Seperti tokoh-tokoh masa lalu yang mengharum bermekaran sepanjang masa. Aku tak punya apa-apa yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan. Bukan karena kehendakku semata, aku seperti ini. Aku hanya ingin menangkap saripati kehidupan dengan bilahan-bilahan kejujuran. Meskipun kejujuran itu dikitari oleh energi-energi negatif kehidupan yang menyumbat. Dan keinginanku menjadi pelacur adalah satu keinginan terjujur yang bisa kuberitahukan kepadanya. Ya, hanya modal kejujuran yang aku punyai untuk melayani hidupku, termasuk jujur berkata bahwa agama yang dulu ku bela-bela di lingkaran jemaah ternyata sangat abstrak, tidak menyata.
Bagaimana bisa iman yang terlampau abstrak, yang terlampau normatif itu bisa kuyakini? Bodoh. Baik juga kalau sewaktu di jemaah aku tak mengusik uang orang tua untuk dapatkan infak, tapi langsung terjun sekalian menjadi pelacur dengan atribut dan jubah agama yang lengkap demi dana bagi perjuangan suci menegakkan syariat Islam. Kata seorang ustadz dalam jemaah. Haha, bisa heboh kali ya. Iman itu, iman yang dibangga-banggakan itu. Hari ini iman dan aku kembali bertemu, tapi bukan lagi pertemuan yang bersahaja dan saling memserai, melainkan pertemuan dua kekuatan yang saling menegang, saling mendelik, saling menjauh. Iman itulah yang menjadi picu untuk menghakimiku, untuk menghukumku. Namun iman jenis apa yang mereka maksudkan dan bangga-banggakan untuk menghakimiku? Mencibirku sebagai perempuan sundal yang tak tahu pekerti dan tak tahu susila, tak tahu ajaran. Iman, kata mereka. Bukankah iman adalah adanya penyerahan seorang manusia hanya karena ia tak berdaya? Percaya artinya berserah, dan menyerah berarti tak mampu. Setiap kesatria matahari terbit akan melakukan harakiri ketika kala perang, sebab menyerah adalah aib di dunia kesatria. Itu berarti dengan iman manusia tak lagi jadi dirinya sendiri. Mereka harus tunduk kepada dogma, harus tanpa ada posisi tawar sama sekali. Lalu dihujanilah nalar manusia dengan konsep-konsep penciptaan yang disebut-sebut pengabdian, suatu keotoriteran yang luar biasa. Ketika malaikat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, buat apa kau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah?" Tuhan hanya diam dan tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dia berkata, "Terserah aku, sesukaku, itu urusanku." Tuhan tak pernah membenarkan maksudnya, tidak pernah memberitahu kita apa maksud Dia menciptakan. Yang Ia sodorkan adalah dogma untuk pengabdian. Lalu Tuhan juga berfirman kepada Adam, "Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Itu jelas bahwa bumi sudah didesain dengan pertumpahan darah, dengan pembunuhan, dan dengan kepedih-pedihan yang luar biasa. Dan manusia harus menerima semua itu tanpa harus tahu dan boleh tahu apa maksud dibalik semua penderitaan ini. Manusia diharuskan untuk menyerah kepada kata-kata iman dan tunduk di bawah konsep ibadah yang kosong. Nah, ini lagi ibadah. Kuberitahukan bahwa ibadah bukanlah jawaban untuk menghadapi hidup. Ibadah terlampau abstrak, terlampau lemah, karena bukan jawaban, alasan apalagi yang kupakai untuk melakukan itu. Kusadari sekarang bahwa aku begitu takut tidak menjalani kewajiban ibadah, karena memang aku sejak kecil ditakut-takuti oleh orang tuaku dan orang-orang di sekitarku dengan neraka. Neraka adalah api yang membara dan membakar. Namun, hari ini semua ketakutan itu kuuapkan hingga di batas entah. Ibadah adalah sebuah frase yang disusupi unsur-unsur perintah, dan aku tidak mau diperintah dengan alasan dan perintah dogma. Betapa menyedihkan hidup kita semua ini. Lihatlah,
Lihatlah begitu menggelikannya ketika sudah beratus kulewati tempat-tempat sembahyang itu. Mirip proses sesaji menyembah nenek moyang, mirip rutinitas penyembahan di masa purba. Penyembahan-penyembahan seperti itu muncul bukan dari kesadaran yang sempurna, bukan lahir dari kehendak manusia itu sendiri dalam menyembah. Namun penyembahan-penyembahan itu muncul karena manusia takut kepada hukuman-hukuman Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang suka mengancam, suka menggertak, suka menghukum. Manusia akhirnya sangat ketakutan pada perjalanannya yang sama sekali tidak jelas, pada sosok Tuhan yang sangat mengerikan, pada sosok yang suka menghukum. Atas alasan inilah sesaji-sesaji pada ruh yang disebut Tuhan itu dilakukan. Manusia tidak berdaya. Akhirnya manusia melakukan penyerahan tanpa syarat, yang di sana menganga konsep yang benar-benar kosong, suatu konsep yang tak berhakikat. Sebab Tuhan memang tidak pernah membuka dirinya untuk sebuah hakikat, untuk maksud sesuatu yang Ia perintahkan atau sesuatu yang Ia perbuat. Manusia-manusia yang bego pun semakin bego dibuatnya, dan tidak pernah tahu apa esensi dari ibadah itu sendiri. Maksud ibadah dan maksud penyembahan itu apa? Betapa sang manusia tidak tahu dan tak boleh tahu. Padahal manusia bukan boneka. Kalian kira Tuhan gila pujian dengan disujud-sujudi tiap hari? Aku hanya ingin tahu, hanya ingin mengerti barang sedikit. Apa maksud Dia menciptakan aku? Salahkah aku bertanya demikian? Malam dingin. Kenanganku kini mengembara ke liang dasar dunia akademia dan intelektual yang sangat diagung-agungkan itu. Bertahun-tahun aku digoda oleh istilah itu, dan istilah itu pula yang sekalian menjerumuskanku dalam keterpesonaan. Di pelupuk mataku kulihat solek sosok-sosok terpelajar yang manja dan memuja-muja dirinya sendiri, dengan hanya menyandang sebutan yang disampirkan perguruan tinggi dan ilmu yang didapati dari ratusan halaman buku. Padahal sepanjang yang ku ketahui, sebagian besar mereka hampir-hampir tidak pernah bergulat dalam pencarian. Lalu alasan apa yang kupakai untuk menganggap mereka intelektual kalau seperti itu nyatanya? Lihatlah Darul, Wendy, penyair Kuswo, Midas, Pak Tomo, dan lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang hebat di pergerakan dan lingkungannya. Mereka adalah kelas atas dalam piramida masyarakat, kelas terdidik. Namun setelah pakaian mereka kusingkap, tersingkap juga kelemahan dia. Harga diri dan moralitas mereka yang rapuh itu bisa kutawar dengan secuil dagingku. Betapa status sosial ciptaan masyarakat itu menipu, melecehkan, dan sama sekali tidak jujur. Lalu apa beda aku yang dicap si Jalang, si Dina ini dengan mereka itu semua? Maka ini yang jadi alasan kuatku untuk tak percaya begitu saja piramida sosial bikinan masyarakat itu. Bagaimana aku percaya pada mereka, sedangkan mereka sendiri tak pernah meyakini konsep-konsep mereka, karena memang mereka tidak yakin dengan apa yang dipikirkannya. Mereka tidak lain hanyalah kaset rekaman. Malam sunyi, Rembang sudah tertinggal jauh. Tak terjumlah bilangan nyamuk mengepungku, dan satu dua langsung menghinggapi pori kulit tanganku dan menghisap dalam-dalam
minyak hidup tubuhku. Dengan seksama ku perhatikan aksinya membobol setiap mili pori-poriku. Makhluk malam yang kecil, kau tak sadar bahwa kau adalah salah satu sumber penyakit. Namun keberadaanmu justru sangat diharapkan oleh sekelompok masyarakat untuk menyambung hidup mereka. Bahkan mereka bikin korporasi, bukan untuk memberimu makanan yang enak, tapi membuatkan racun. Kau musuh hampir semua orang. Kulihat mulut bornya sudah tenggelam tanpa sisa dalam pori-pori kulitku. Nyamuk, isaplah sesukamu, angkatlah saripati darahku. Aku rela karena malam ini kau adalah kawanku, seperti halnya perkawananku dengan kalong. Dan hewan-hewan pekerja malam lainnya yang saat ini seperti kau sedang bekerja. Tahukah kau bahwa kau tak hanya kawan tafakur di malam yang sebegini sunyi, tapi juga kawan dalam sependeritaan, yakni sama-sama dikutuk dan dicaci dan dimaki dan dimusuhi masyarakat, sama-sama dianggap sampah dan penyakit oleh masyarakat sehat dan beragama. Semua makhluk pekerja malam tercatat sebagai musuh manusia yang mengaku susila hidupnya. Namun semua pekerja malam berusaha berontak atas segala tuduhan itu. Juga tentu saja kau, makhluk malam pengisap darah. Kau tak mau mati percuma hanya karena produksi ribuan kotak racun yang dibuat oleh pabrik-pabrik kapital itu. Kalian tahu bahwa aku pun ingin seperti nyamuk itu. Tak sejengkal pun aku mundur dari garis gigir takdir yang telah kutarik. Aku pun sadar bahwa perjuangan untuk membebaskan diri dari jeratan cap jalang masyarakat susila bukan perkara gampang. Ini adalah kerja darah. Aku ingat cerita si calon arang. Karena tak gampangnya usaha pembebasan cap jalang itu, ia menantang bagiku. Tidak ada satupun raut sesal dari semua pilihan itu. Tidak ada. Sebagaimana aku yang tak pernah menyesali segala keputusan yang kubuat, aku juga tak boleh menyalahkan jebakan pahit hidup yang sudah menapis-napisku. Aku sudah jauh melelah dalam riak hidup. Sebagaimana kosong penuhnya aku malam ini. Sebagaimana malam yang pekat, aku ingin menyempurnakan kegelapanku dan berusaha semampu-mampuku untuk bergiat membongkar lingkungan yang mengitariku karena banyak konsep yang menjerat, memenjara. Aku memerlukan keberanian yang melimpah untuk membongkar konsep itu. Konsep yang kadung sudah sangat wajar dijaga-jagai hukum sosial di sekitarku. Ku renung-renungkan betapa bodohnya aku, betapa tololnya aku yang dengan ceroboh telah memakan mentah-mentah dogma agama yang disuntikkan di kepalaku, yang membuat nalar dan imanku terluka. Dogma-dogma itu telah mendistorsi pencarianku atas eksistensi hidup untuk mencapai titik sempurna. Konsep-konsep itu memenjarakanku, mencabik-cabikku, membuat segalanya buntu. Kurasai setiap kali bercinta dan mendengarkan panggilan azan masjid dan genta gereja, pertumbuhan hidupku tampak mandek dan berhenti. Ku ingat tak kala aku masih dalam tempurung dogma dan cita-cita abstrak agama, jiwaku menjadi dekaden karena segala ritual itu tak pernah bisa kulampaui. Aku terus diikat. Kini
aku bekerja sekuat-kuatnya untuk melupakan dan membebaskan diri dari semua ikatan itu, memutus semua itu, agar jiwaku tidak terus-menerus terkungkung dalam jiwa yang jumud. Dan jiwa-jiwa terkungkung ini yang kulihat menjangkiti masyarakat di mana aku tinggal, dan kusaksikan sendiri dari lelaki-lelaki aktivis, intelektual muda, dan manusia-manusia yang mengaku-ngaku sufi, yang kujilati bau tubuhnya, betapa semuanya itu tak lain adalah sampah, karena mereka pun tidak mampu menjadi dirinya sendiri seutuh-utuhnya. Malam marun, makin pekat ini malam, angin terus memuntahkan dinginnya, rasuki kenanganku yang paling jauh, kenangan akan sepenggalan perjalanan hidupku. Betapa di ujung sana ku saksikan dengan mata tanpa busana dan nalar yang robek bentuk pelarian manusia susila itu. Ya, mereka tengah menyembah moralitas bersama sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk pelarian dari makin gelapnya kehidupan bumi. Sebuah aktivitas tolol bila manusia sudah kehilangan kediriannya. Apa masih layak disebut manusia? Manusia akan tetap menjadi setengah manusia selama belum melampaui, dan untuk melampauinya segala konsep harus dituntaskan, termasuk soal cinta, soal Tuhan, dan juga seluruh misteri yang mengungkungi kehidupan ini. Hanya jiwa yang punya kuasa dan kehendak kuat yang mampu melampaui semua itu. Itu dia. Aku yakini bahwa hidup adalah perjalanan yang membuatku sampai pada stasiun hidupku seperti saat ini. Karena hidup adalah perjalanan, aturan bukan suatu harga mati yang mesti dirawat-rawat dengan sepenuh iman yang melayang-layang. Lampauan suatu konsep terjadi kalau ada benturan antara kontak masalah dengan konsep yang sedang berlaku dalam hidup di tengah masyarakat. Ya, muasal kontak masalah adalah tragedi yang kemudian ajarkan padaku hakikat sebuah konsep. Saat pusat tragedi terlampaui, konsep pun jadi lauk pauk di meja makan. Terserah kita mau pilih yang mana. Karena inti dari konsep yang kita dapatkan dari pusat tragedi telah terlampaui. Pelampauan-pelampauan seperti inilah yang melahirkan jiwa yang merdeka, yang lebih tinggi, yang memberi persepsi yang lebih sempurna atas kehidupan. Orang yang hindari pusat tragedi tak akan pernah lakukan pelampauan ini, tak akan pernah mengerti hakikat konsep, apalagi melampauinya. Dan si pengecut itu akhirnya jadi orang yang terlempar jauh dari dirinya sendiri, yang selalu kalah bahkan oleh dirinya sendiri. Akhirnya hidupnya hanyalah butiran kehidupan yang gilirkan kekalahan, yang di situ ia terkapar dan tercakar, yang menjelma sebagai kematian yang tak pernah ia kehendaki. Ia telah kalah total dari hidupnya. Jadi menurutku, bicara soal aturan atau konsep hanya bicara soal tempe atau tahu saja. Maka apa gunanya aku mengikuti dengan sungguh semua ritual sesembahan kepada Tuhan, yang kalau itu hanyalah konsep kosong, menggelikan. Ku beritahu kalian semua, hei semuanya, masyarakat bumi adalah masyarakat pecandu yang sudah sangat jauh lari dari esensi mereka hidup. Mereka bisa bertahan hidup hanya dengan candu. Kulihat mereka sekarang dalam kondisi mabuk,
hidup mereka jadi stagnan, mandek. Bagaimana tidak, inti hidup itu sendiri yang memandu kehidupan mereka ialah keyakinan tentang Tuhan yang tak pernah jelas dan sesungguhnya rapuh. Lereng kabut tak hanya meniupkan dingin dalam gulita, lereng mulai uapkan asap kabut putih. Aku bermandikan kabut dan hanya dipendari oleh sinar lemah dari kamar vilaku yang agak jauh dari batu panjang dan datar tempatku duduk dan berbaring saat ini. Gelap tak juga beranjak-anjak. Namun aku masih yakin bahwa gelap tak selamanya gelap. Hidup itu berdimensi ruang yang luas dan ragam. Gelap, terang, panas, hujan, pahit, manis, jatuh, bangun, dan semuanya itu akan diterima jiwa yang sudah terbuka. Sebuah jiwa yang telah tercerahkan akan mampu menikmati segala sisi kehidupan, terang gelapnya, pahit getirnya, dan semua yang menyayat akan terhikmat, indah, dan bersahaja seperti rembulan di atas tanah yang bersaharul layali. Jiwa seperti itu akan didapat setelah manusia meniti deret ukur tragedi, karena dalam tragedilah sesungguhnya sinyal-sinyal kekuatan dan integritas kemanusiaan kita bangkit. Setiap kebangkitan itu menandai adanya pelampauan satu gulungan kegelapan. Ketika dia berhasil melampaui semua kegelapan kemanusiaannya, jiwanya akan dipenuhi dengan berkas-berkas cahaya yang dipancarkan oleh vibrasi kekuatan dirinya yang telah terbangkitkan. Peristiwa apapun tak akan sanggup mempengaruhi, karena ia seperti lilin, adalah sumber kedamaian bagi dirinya sendiri. Dan sudah aku cobai dan berusaha melewati pusat-pusat tragedi itu dalam sepenggal perjalanan hidupku. Karena itu, kelahiran dan kehadiranku segenap-genap kuarahkan pada titik menjadi sang penakluk. Ya, penaklukan adalah petualangan, adalah karavan. Gerakan penaklukan membuat hidup menjadi lebih bergairah, karena gembling sangat dinikmati para petualang yang telah jadi raja bagi dirinya, bagi kehendaknya, bagi kehidupannya. Akulah putri sang api. Lalu bagaimana aku terbakar? Akulah pengendali takdirku sendiri, di mana Tuhan mau tak mau melepas bebaskan takdirku dari kendalinya. Mata sang putri api itu masih tajam menatap setiap sudut bumi. Dialah sang Tuhan yang telah menuntaskan segala sesuatu, karena ia adalah manusia yang telah melampaui dirinya. Dialah tragedi, dialah kegelapan, dialah anggur yang selalu memabukkan, sekaligus candu yang akan membuat semua orang tergantung kepadanya. Kebahagiaan yang dicari manusia selama ini sebenarnya ada dalam dirinya sendiri setelah ia berhasil melampaui semua kegelapannya, berhasil melampaui semua konsep, sehingga ia bisa menjadi manusia merdeka yang membentangkan sebuah jalan tegas akan sebuah kehidupan. Ia menjadi udara yang melingkupi seluruhnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Selain kebahagiaan seperti itu, yang ada hanyalah candu, yang semakin diregu semakin membuat jiwa haus, kering kerontang atas ketergantungan
yang akan menenggelamkan semua kekuatan kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Gerombolan nyamuk tak lagi menggerubutiku. Mungkin juga kabut yang ditiupkan lereng ini yang mengempaskannya dan menyuruh mereka segera menjauh dariku setelah panen darah yang melelahkan usai. Seakan-akan kabut ini tengah membiarkanku sendirian melela dalam lamunan dan kenangan hingga di batas ujungnya yang entah. Aku kini dihadapkan pada soal manusia dan peradaban. Dalam keluarga mahasiswa Islam tingkat pertama, seorang pemateri dengan sangat bersemangat dan berapi-api mengajariku tentang hal ini. Aku menolak pendapat orang banyak bahwa manusia adalah binatang yang berperadaban, sebab jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya peradaban hanyalah sebuah selimut, hanyalah selembar kain yang dipakai supaya manusia tidak benar-benar terlihat seperti binatang. Meski esensinya manusia adalah binatang, tapi dengan sangat jinak dan pemalu, ia membalut kebinatangannya dengan selembar kain peradaban. Bisa disimpulkan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk munafik yang diciptakan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang gila akan harga diri, sehingga ia akan kuat-kuat mencengkeram baju peradabannya. Dengan baju ini, ia dengan entengnya akan membuat stigma rendahan bagi segolongan orang yang dengan demikian harga dirinya akan lunas terbayar. Bukankah hitam putihnya kehidupan si manusia juga yang menciptakan? Nah, untuk bertahan, berjalan di titian yang tak terlampau gampang ini, manusia mencari berbagai argumen dasar agar hidup terus berjalan, baik agama, moral maupun spiritualitas. Dengan semua-mua itu mereka mendirikan istana-istana kemapanan. Tahukah mereka bahwa itu semua kosong? Karena tidak tahu, manusia kemudian saling mencakar untuk berebut kue-kue kejayaan, kue-kue kekayaan, kue-kue kehormatan, kue-kue yang menempel di kain baju harga dirinya. Ada yang penuh kejayaan, ada yang terlempar dan terlempar bagai sampah di pantai kesialan dan kemerosotan diri. Kejatuhan Adam adalah pengantar awal manusia pada kekelaman. Itulah manusia dan kehidupannya, karena bumi adalah pemenjaraan atas dosa Adam. Bumi menjadi simbol keterpisahan di mana Tuhan tak mau menginjakkan kakinya di tempat yang berdebu dan kumuh ini. Kesimpulanku adalah, jangan pernah mengharapkan apapun dari Tuhan seperti dilakukan kaum beragama, karena itu adalah bagian dari mimpi yang sempurna. Namun apa yang terjadi dalam masyarakatku? Masyarakat,ku, manusia-manusia di sekitarku, cuma bisa menerima orang-orang yang kelihatan susila sebagaimana dituntunkan agama, tapi menolak bahkan mencaci orang-orang yang dianggap menyimpang. Sekalipun sang jalang jujur mengatakan penyimpangan itu karena ketaksanggupannya untuk menjadi orang susila yang munafik. Bukankah mereka yang menyimpang juga manusia-manusia yang menggambar hidup dengan potensi dan jalan hidup yang telah mereka pilih secara sadar? Kabut tak berlalu juga. Di kejauhan sana, di bawah sana ku dengar suara adzan. Di atap bumi kulihat kalong-kalong mulai berkitar-kitar gelisah karena siang hampir datang
mengusir mereka untuk segera pulang. Tampaknya aku juga akan segera meninggalkan malam ini menuju peraduan. Sudah menjadi takdir apabila manusia-manusia malam tidak menyukai matahari terbit, karena di sudut sana musuh-musuhnya yang bertopeng susila akan bangun dan menjelajahi kehidupan siang, kehidupan terang yang serba baik. Banyak orang di kemudian hari mengatakan bahwa terang identik dengan cahaya, keluhuran, dan jalan lurus kebaikan. Selamat tinggal malam, selamat pagi, izinkan aku kembali ke peraduanku.